3 tahun jadi menantu, Dinda terus dihina karena penampilannya yang sederhana. Sampai suatu hari, di depan banyak tamu, rambutnya ditarik oleh ibu mertuanya sendiri, tanpa ada yang membela. Tapi, siapa sebenarnya Dinda yang mereka rendahkan itu? Angin sore menyusup lembut dari celah jendela kamar. Tirai putih bergoyang pelan, seolah mengusap wajah Dinda yang duduk di tepi ranjang dengan pandangan kosong. Di tangannya, sebuah lipatan kain batik yang baru selesai ia jahit. Jarum dan benang masih tertancap rapi, namun hatinya terasa tak beraturan. 3 tahun lalu, ia melangkah ke rumah ini dengan dada penuh harapan. Di pelaminan, Gilang menggenggam tangannya dengan mata berkaca-kaca. Janji-janji diucap tanpa ragu, bahwa apapun yang terjadi, mereka akan saling menggenggam dan tak akan melepaskan. Namun nyatanya, genggaman itu makin lama makin longgar. Bukan karena cinta yang memudar, tapi karena kenyataan yang memaksa Dinda berdiri sendiri, meski ia tidak pernah ingin. "Dinda, tolong masak yang enak sedikit. Kamu pikir semua orang di rumah ini bisa makan lauk yang cuma direbus begitu aja?" Suara Bu Ratmi terdengar dari ruang makan. Dinda yang tengah memotong sayur di dapur, diam sejenak. Sudah berapa kali ia mendengar nada itu? Sudah berapa kali suaranya dipatahkan tanpa diberi kesempatan menjelaskan? Ia melanjutkan irisannya, kali ini tanpa semangat. Tangannya memang sibuk, tapi pikirannya berkecamuk. Ia tahu, lidah mertuanya tak pernah bisa menerima apa yang disajikannya. Bukan soal rasa, karena bahkan ketika ia memasak dengan resep warisan ibunya yang terkenal di kampung halaman, tetap saja selalu ada celah di mata Bu Ratmi. "Kamu tuh istri orang, belajarlah jadi layak." Kalimat itu masih terngiang sejak hari pertama ia tinggal di rumah ini. Saat itu ia mengira Bu Ratmi hanya butuh waktu untuk menerima kehadirannya. Tapi waktu berjalan, dan sikap itu tak pernah berubah, bahkan semakin menjadi-jadi. Dinda tak pernah mengeluh di hadapan Gilang. Ia tak ingin memperkeruh suasana, apalagi merusak hubungan ibu dan anak. Namun lambat laun, hatinya lelah. Ia bisa menerima jika dikritik dengan bijak. Tapi jika hinaan terus menghujam, sampai kapan ia bisa bertahan? Gilang tahu apa yang terjadi. Tapi suaminya hanya diam. Ia tak pernah membela, tak pernah berdiri di sisi Dinda. "Ma, jangan terlalu keras ke Dinda ya," pernah Gilang berkata pelan. Tapi kalimat itu hanya jadi angin lalu. Bu Ratmi bahkan tertawa sinis. "Anakmu itu harus diajarin, Lang. Kalau bukan aku yang bikin dia ngerti, siapa lagi? Kamu pikir cinta doang cukup untuk jadi istri?" Dinda mendengar semuanya dari balik pintu. Ia tidak sengaja, dan andai bisa memilih, ia lebih memilih tuli saat itu. Tapi sayangnya, tidak semua luka bisa dihindari. Beberapa harus dihadapi meski perih. Di kamar, Dinda menatap cermin. Rambutnya digelung rapi, wajahnya tanpa riasan. Ia tak pernah menyukai make-up yang tebal. Menurutnya, kesederhanaan bisa lebih kuat daripada kilau yang dibuat-buat. Namun setiap kali Bu Ratmi melihatnya, selalu ada komentar. "Kenapa kamu selalu kelihatan kayak pembantu?" Atau, "Mertua teman-teman saya tuh bisa pamer menantu cantik. Saya? Malu." Dinda tak menjawab. Ia tak ingin memperkeruh suasana, meski hatinya sering ingin berteriak. Ia hanya ingin dicintai, diterima apa adanya, bukan dibandingkan, bukan direndahkan. Ia melangkah keluar kamar, membawa sepiring makanan untuk Bu Ratmi. Di ruang keluarga, televisi menyala keras, menyiarkan sinetron yang dipenuhi drama. "Ini makanannya, Ma," ucap Dinda pelan sambil meletakkan piring di meja kecil. Bu Ratmi melirik sekilas, lalu mendengus. "Kenapa nggak kamu yang makan duluan aja? Saya nggak doyan lauk murahan begini." Dinda menggigit bibir bawahnya. Ia menunduk, lalu berbalik tanpa berkata apa-apa. Di dalam dadanya, ada perih yang tak bisa disiram air mata. Tapi ia tetap melangkah, tetap menahan. Malam itu, ketika Gilang pulang kerja, Dinda duduk menunggunya dengan secangkir teh hangat. "Lang, aku boleh tanya sesuatu?" Tanyanya perlahan, hampir seperti bisikan.
Gilang duduk, menatap istrinya sebentar. "Iya, apa, sayang?" Dinda mencoba tersenyum, tapi matanya tak bisa berbohong. "Kalau suatu hari nanti aku pergi, kamu akan nyari..." "Aku enggak." Gilang tampak terkejut. "Pergi? Maksud kamu? Bukan sekarang." Dinda menunduk. "Tapi kalau..." "Aku merasa rumah ini bukan tempatku lagi." Gilang meraih tangannya, menggenggamnya dengan hangat. Tapi Dinda tahu, genggaman itu tak sekuat dulu. "Kamu rumahku, Din. Kamu tahu itu kan?" Dinda menatap mata suaminya dalam-dalam. Ada cinta di sana, tapi juga ada ketakutan. Ketakutan untuk memilih, ketakutan untuk melawan, dan Dinda sudah terlalu sering berdiri sendirian. Di tengah malam, saat semua terlelap, Dinda membuka kotak kecil di bawah ranjang. Isinya beberapa surat, foto masa kecil, dan sebuah kartu nama yang sudah usang. Di pojoknya tertulis nama seseorang yang dulu pernah memintanya untuk pulang, kapanpun ia siap. Ia menyentuhnya dengan jari bergetar, bukan karena rindu, tapi karena luka yang sudah terlalu dalam untuk diabaikan. Dan malam itu, senyuman Dinda tak lagi sama. Pagi menyapa seperti biasa. Sinar mentari menelusup malu-malu dari sela gorden kamar. Namun, tak ada kehangatan yang menyentuh hati Dinda. Yang ada hanya ruang kosong yang semakin melebar, antara ia dan apa yang selama ini ia sebut sebagai rumah. Di dapur, aroma bawang dan santan mulai merayap ke seluruh penjuru rumah. Dinda telah berdiri sejak fajar, menyiapkan menu yang sudah direncanakan sejak malam. Ia berharap, walau sedikit, masakannya bisa meluluhkan hati Bu Ratmi yang selama ini seperti batu. Pagi ini ia membuat opor ayam, lengkap dengan sambal goreng kentang dan kerupuk udang yang ia goreng sendiri. Tak lupa ia siapkan kue basah kesukaan mertuanya, nagasari dengan isian pisang manis. Ia berharap pagi ini bisa dimulai dengan senyum, bukan lagi caci, tapi harapan memang seringkali tak punya tempat dalam kenyataan. Ketika Bu Ratmi melangkah ke ruang makan, tatapannya langsung tertuju ke meja makan yang sudah disusun rapi. Alisnya mengernyit. "Ini kamu yang masak?" "Iya, Ma," jawab Dinda pelan, mencoba tersenyum. Bu Ratmi menarik kursi, duduk dengan gaya khasnya yang angkuh. Ia menatap hidangan di depannya tanpa antusias. Lalu dengan gerakan malas, ia mencicipi kuah opor dengan sendok kecil. Setelah beberapa detik, bibirnya bergerak. Terlalu asin, dan kentangnya lembek. "Kamu itu masak pakai perasaan atau cuma asal jadi?" Dinda menelan ludah. Lidahnya keluh dan senyum tipisnya menghilang. "Maaf, Ma. Tadi aku..." "Berapa lama kamu di dapur? Dari pagi? Masa hasilnya begini?" Potong Bu Ratmi dengan nada tajam. Dinda menunduk. Jemarinya mengusap sisi apron yang dipakainya sejak pagi. Ia menahan air mata yang mendesak keluar. Sudah berapa kali ia disalahkan? Sudah seberapa sering ia mencoba membuktikan bahwa ia pantas menjadi istri anaknya. Namun, di mata mertuanya, ia tetap perempuan kampung yang tak tahu apa-apa. Setelah sarapan, yang berubah menjadi sesi interogasi, Dinda duduk sendiri di teras belakang. Di hadapannya, pot-pot bunga hasil rawatannya sendiri. Di sela tanah itu, ia menanam harapan bahwa satu hari nanti, mungkin, hidup akan berpihak padanya. Gilang keluar dari kamar setelah bersiap berangkat kerja. Ia melangkah ke arah Dinda, lalu duduk di sampingnya. Tangannya menyentuh bahu istrinya. "Sayang, kamu nggak apa-apa." Dinda tak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, meski hatinya membantah keras. Gilang menatap istrinya lama. "Aku tahu Mama terlalu keras. Tapi kamu sabar ya. Dia memang begitu ke semua orang. Bahkan aku sering dimarahi waktu kecil." Dinda menoleh. "Tapi aku bukan anak kecil yang harus dimarahi terus-menerus. Aku istrimu, dan aku mencoba jadi menantu yang baik. Apa itu masih kurang?" Gilang terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Dinda menatap mata suaminya, mencari keberanian yang dulu pernah membuatnya jatuh cinta. Tapi yang ia temukan hanyalah bayangan lelaki yang tak tahu cara berdiri untuk orang yang ia cintai. "Aku nggak minta kamu melawan ibumu,"
bisik Dinda. Aku cuma ingin kamu ada di sisiku. Gilang menghela napas, lalu mengusap kepala Dinda, lembut. Aku ada kok. Cuma, kamu tahu sendiri, Din. Mama gampang marah. Aku cuman gak mau suasana makin keruh. Kadang diam itu juga menyakitkan, Lang. Dinda berdiri. Ia masuk ke rumah dan meninggalkan suaminya sendiri di teras. Bukan karena ia marah, tapi karena ia sudah terlalu lelah menjelaskan perasaannya kepada seseorang yang terus memilih bungkam. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa perubahan. Dinda tetap memasak, membersihkan rumah, mencuci, dan melayani semua kebutuhan rumah tangga. Bu Ratmi tetap dengan gaya angkuhnya, mengomel setiap kali menemukan hal yang tak sesuai ekspektasinya. Dan Gilang masih menjadi penonton yang terlalu takut bersuara. Dinda mulai kehilangan arah. Ia tak lagi menemukan dirinya dalam cermin. Yang ia lihat hanyalah sosok perempuan lelah, yang dipaksa tersenyum meski hati retak. Pernah suatu sore, ia duduk di sudut taman kecil di belakang rumah, membawa album foto pernikahan mereka. Wajahnya saat itu bersinar bahagia. Senyum Gilang pun begitu tulus, seperti matahari pagi. Tapi kini, cahaya itu tak lagi sama. Suatu malam, ketika Bu Ratmi kedatangan tamu arisan, Dinda dengan sigap menyambut para tamu. Ia menyiapkan minuman dan makanan ringan, memastikan semua tertata rapi. Para ibu-ibu memuji kue buatannya. Beberapa bahkan bertanya resepnya, tapi pujian itu tak sampai ke telinga Bu Ratmi. Justru ia menyambar komentar salah satu tamu yang menyebut Dinda berbakat. Ah, itu karena dia belum kerja aja. Kalau udah disibukkan sama urusan kantor, mungkin nggak sempet masak. Tapi ya, buat ukuran ibu rumah tangga yang cuma di rumah, ya wajar aja sih bisa masak begini. Tawa kecil dari para tamu mengiringi kalimat itu. Tapi bagi Dinda, itu seperti pisau kecil yang menusuk pelan-pelan. Ia hanya menunduk, pura-pura sibuk merapikan gelas. Setelah para tamu pulang, Dinda masuk ke kamar, memejamkan mata, dan membiarkan tangisnya tumpah. Ia memeluk bantal, membekap suara agar tak terdengar. Karena di rumah ini, tangisan pun tak punya tempat. Keesokan paginya, sebuah surat undangan tiba. Bukan ditujukan kepada Dinda, melainkan kepada Bu Ratmi. Undangan pertemuan keluarga besar yang akan diadakan di kediaman paman dari pihak suami Bu Ratmi. Sebuah acara tahunan yang biasanya diisi dengan reuni, makan besar, dan pamer prestasi keluarga. Bu Ratmi tersenyum puas membaca undangan itu. Nah, ini saatnya kita tampil. Kamu siapkan bajumu, Din. Jangan memalukan ya. Dinda hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia mulai merasakan firasat buruk. Setiap kali acara keluarga besar berlangsung, ia selalu dijadikan bahan sindiran. Entah karena bajunya, cara bicaranya, atau bahkan caranya berjalan. Tapi kali ini, ia akan ikut. Bukan karena ingin menyenangkan siapapun, tapi karena ia ingin melihat seberapa dalam luka yang masih bisa ia terima sebelum akhirnya memilih pergi. Malam menjelang, Dinda berdiri di depan cermin. Ia mencoba gaun yang akan ia kenakan untuk acara besok. Gaun sederhana, berwarna krem lembut, dengan detail rendah di ujung lengan. Dari balik pintu, terdengar suara Bu Ratmi. Kamu yakin mau pakai itu? Nanti disangka kita nggak mampu beli baju bagus. Dinda menghela napas, lalu menjawab dengan nada datar. Saya nyaman pakai ini, Ma. Hening, tak ada balasan. Dan dalam hati, Dinda tahu, ia sedang menghitung hari. Karena rumah ini sudah lama tak lagi terasa sebagai tempat pulang. Langit pagi masih menyisakan kabut tipis ketika Dinda mematut dirinya di depan kaca. Gaun krem sederhana itu telah ia kenakan, rapi dan bersih. Rambut panjangnya disisir lurus, digelung ke belakang dengan jepitan mutiara kecil, hadiah dari almarhum, neneknya yang paling ia sayangi. Ia tak mengenakan perhiasan mencolok, hanya sepasang anting mungil dan bedak tipis untuk merapikan wajah. Ia memandangi bayangan dirinya
Wajah yang dulu selalu ceria, kini seperti tak asing. Ada gurat lelah, ada keteduhan yang dipaksakan, dan sepasang mata yang seolah menyimpan hujan bertahun-tahun. Suara ketukan di pintu mengalihkan pikirannya. "Cepatlah, nanti kita telat," teriak Bu Ratmi dari luar kamar. Nada suaranya sudah menyentak sejak pagi. Dinda membuka pintu, menghampiri mereka yang sudah bersiap di ruang depan. Gilang mengenakan batik biru tua dengan celana panjang hitam. Sementara ibunya mengenakan kebaya mewah berwarna marun dengan bros besar yang tampak mencolok di dada. Begitu melihat Dinda, Bu Ratmi mengerling sinis. "Cuman itu bajumu?" Dinda mengangguk pelan. "Tidak ada yang lain yang lebih pantas buat acara keluarga. Kamu itu mewakili nama keluarga suamimu loh." Gilang yang sedang merapikan dasi langsung menengahi. "Sudah, Ma. Dinda kelihatan cantik kok. Lagi pula gaunnya sopan." Bu Ratmi mendengus kecil, tapi tidak melanjutkan. Dinda memilih diam. Sudah terlalu sering ia dengar komentar serupa, dan kali ini ia tidak ingin memperpanjang luka di pagi yang seharusnya tenang. Perjalanan menuju rumah keluarga besar berlangsung dalam diam. Di mobil, Bu Ratmi sibuk dengan gawainya, membalas pesan, dan mengatur ekspresi seakan ia adalah wanita terhormat yang dihormati semua orang. Gilang mengemudi tanpa banyak bicara, sesekali menoleh ke arah Dinda melalui kaca spion tengah. Sementara Dinda, ia duduk di bangku belakang, memandangi pemandangan yang melintas di balik jendela. Pohon-pohon, rumah-rumah tua, toko-toko kecil, semua lewat begitu cepat, seperti hidupnya yang terus berjalan tanpa sempat ia genggam. Saat mobil berhenti di halaman rumah besar bercat putih gading, suasana meriah langsung menyambut mereka. Tenda-tenda sudah berdiri, kursi berderet rapi, dan tamu-tamu berdatangan dengan pakaian mewah dan langkah percaya diri. Bu Ratmi turun lebih dulu, melambaikan tangan kepada beberapa kerabat. "Ratmi, akhirnya datang juga. Mana anak dan menantumu?" Sapa seorang wanita setengah baya yang tampak mengenal betul keluarga mereka. "Menantuku yaitu, yang pakai baju polos. Dinda namanya," jawab Bu Ratmi sambil tersenyum miring. Wanita itu menoleh dan menatap Dinda dari ujung rambut sampai kaki. Senyumnya sempat terangkat tapi tak bertahan lama. Sederhana sekali ya gayanya. Tapi mungkin cocok ya untuk tipe perempuan rumahan. Dinda masih berusaha tersenyum, meski dalam hati ada gemuruh tak bersuara. Ia melangkah mengikuti Bu Ratmi dan Gilang menuju bagian dalam rumah. Acara berlangsung dengan makan besar, perkenalan, anggota baru keluarga, dan sesi bebas di mana orang-orang saling membanggakan pencapaian anak-anak mereka. "Anakku barusan naik jabatan jadi kepala cabang di kantor pusat," ujar seorang paman dengan bangga. "Kalau cucuku baru pulang dari luar negeri, bawain oleh-oleh buat semua keluarga loh," sambung yang lain, disambut tepuk tangan kecil dan gelak tawa. Giliran Bu Ratmi berdiri, wajahnya langsung bersinar. "Anakku, Gilang, sekarang sudah mulai dipercaya memimpin tim di kantornya. Dan menantuku Dinda, ya dia yang ngurus rumah, masak, bersih-bersih, semuanya, cukuplah." Kalimat itu diakhiri tawa kecil yang terdengar seperti lelucon. Seisi ruangan tertawa ringan. Dinda hanya tersenyum, meski hatinya seperti dicabik. Ia tahu dirinya memang tidak punya gelar mentereng atau pekerjaan bergaji besar, tapi bukan berarti perannya tak berarti. Di sudut lain, seorang sepupu Gilang yang sudah lama tak bertemu menatap Dinda dengan penasaran. "Dinda, kamu lulusan mana ya?" Sebelum Dinda sempat menjawab, Bu Ratmi sudah menyela. Jangan tanya itu. Dinda kan anaknya lebih suka di rumah. Dia nggak mengejar karier seperti kebanyakan wanita zaman sekarang. Pokoknya cocoklah jadi ibu rumah tangga." Kalimat itu membuat semua tatapan tertuju pada Dinda. Kali ini, bukan hanya tatapan kagum, tapi penuh iba atau bahkan merendahkan. Dinda menunduk. Ia menahan air mata sekuat mungkin. Gilang hanya diam. Ia duduk di sebelah Dinda, tapi tak satu pun kalimat keluar dari bibirnya untuk membela istrinya. Seakan diamnya adalah pembenaran bahwa semua ucapan ibunya itu benar adanya.
Siang menjelang sore, acara belum usai. Namun Dinda memutuskan untuk ke toilet dan mengambil waktu sendiri. Ia menyelinap keluar dan berjalan ke taman kecil di samping rumah besar itu. Hatinya sesak. Dadanya seperti ditekan beban tak kasat mata. Ia duduk di bangku kayu tua, menghadap kolam ikan yang tenang. Di sanalah ia akhirnya membiarkan air matanya jatuh. Bukan karena sakitnya baru terasa, tapi karena terlalu lama dipendam hingga tak bisa lagi ditahan. Saat ia tengah menunduk, seseorang menghampirinya. Seorang pria paruh baya dengan setelan rapi dan senyum hangat. "Kamu Dinda, ya?" tanyanya sopan. Dinda mengangguk, menghapus air mata cepat-cepat. "Saya Om Wahyu, teman almarhum ayahmu. Kamu mirip sekali sama ibumu, terutama sorot matanya." Dinda mengerutkan dahi. "Bapak kenal orang tua saya?" Om Wahyu mengangguk. "Kenal baik. Dan sebenarnya, saya sudah lama ingin menemui kamu. Tapi saya tahu kamu memilih hidup jauh dari sorotan. Kamu masih seperti dulu, ya? Tetap memilih sederhana meskipun..." Ia terdiam sesaat, lalu menatap Dinda penuh makna. "Padahal kamu bisa punya segalanya, Din." Jantung Dinda berdetak lebih cepat. Kalimat itu menggantung, membuatnya bingung. "Apa maksud Om?" Om Wahyu menatapnya dalam, lalu berdiri. "Nanti saat kamu siap, kita bicara lagi. Hari ini belum saatnya, tapi kamu akan mengerti. Dan saat itu tiba, jangan ragu untuk berdiri." Om Wahyu meninggalkannya dengan senyum yang menenangkan. Dinda hanya bisa terdiam. Ada perasaan aneh yang tumbuh di dadanya. Seperti pintu yang lama tertutup, kini mulai berderit terbuka. Ia memandangi langit yang mulai jingga. Mungkin semesta sedang menyiapkan sesuatu untuknya. Sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar luka hari ini. Dan mungkin hari itu tak akan lama lagi. Hari-hari setelah acara keluarga itu seperti berjalan dengan duri-duri kecil yang terus menusuk langkah Dinda. Meski tidak berdarah, lukanya menancap dalam. Setiap bayangan tawa orang-orang saat Bu Ratmi melontarkan ejekan samar masih terngiang. Dan lebih menyakitkan dari semuanya adalah Gilang tidak membela. Bukan karena dia tak tahu Dinda terluka, tapi karena dia memilih bungkam. Bisu Gilang lebih tajam dari kata-kata Bu Ratmi. Sejak pulang dari acara itu, Dinda lebih banyak diam. Bukan karena ingin marah, tapi karena terlalu lelah berharap ada yang mengerti. Ia tetap menjalankan tugas rumah tangganya, memasak, mencuci, membersihkan, tapi semuanya dilakukan dengan hati yang seperti tak lagi tinggal di tubuhnya. Rasanya kosong. Malam itu, saat suara jangkrik mulai menggema dari balik dinding rumah, Dinda duduk sendiri di ruang makan. Makanan yang ia siapkan sejak sore masih utuh. Gilang belum juga pulang. Sudah beberapa malam terakhir ini begitu. Ketika pintu depan akhirnya terbuka, Dinda tidak langsung menoleh. Ia tahu dari langkahnya, dari aroma tubuhnya, dari cara kunci dilempar ke meja kecil di sudut ruang tamu. Itu Gilang. "Maaf, lembur," ucap Gilang tanpa menatap Dinda. Dinda bangkit perlahan, menaruh makanan ke piring. "Aku simpan lauknya di dapur. Nasi masih hangat." Gilang hanya mengangguk. Tak ada tanya, tak ada cerita, tak ada pelukan seperti dulu saat mereka baru menikah. Setelah beberapa saat hening yang mencekik, Dinda memberanikan diri bicara. "Kenapa kamu diam saja waktu Mama bilang semua itu?" Gilang menoleh, tampak bingung. "Yang mana?" "Yang waktu di acara. Tentang aku. Tentang penampilanku, tentang hidup kita." Gilang mendesah. "Din, kamu tahu Mama memang seperti itu. Udah biasa kan? Nggak usah terlalu dipikirin." Jawaban itu seperti menyiram bara api dengan bensin. Dinda menatap suaminya, matanya bergetar. "Aku bukan boneka, Lang. Aku juga punya harga diri. Aku tahu. Tapi susah kalau aku harus menentang Mama terus. Kamu tahu sendiri bagaimana dia." Dinda menggeleng, lirih. "Bukan soal dia, tapi kamu. Kamu yang diam waktu aku dihina. Kamu yang duduk di sebelahku, tapi membiarkanku merasa sendirian di ruangan penuh orang.
Gilang tak langsung menjawab. Ia menggaruk kepala, seperti kesal pada situasi yang bahkan tak ia mengerti. Jadi maksud kamu, aku harus ribut di depan keluarga? Malu-maluin diri sendiri, bukan ribut, Lang. Tapi, tunjukkan kalau kamu suamiku. Tunjukkan kalau aku layak dihormati. Gilang menghembuskan napas panjang. Ia berdiri, melangkah ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Dinda terduduk di kursi, sendirian. Lagi, air matanya mengalir. Bukan karena marah, tapi karena menyadari sesuatu. Cinta yang tidak disertai keberanian untuk membela adalah cinta yang hampa. Beberapa hari kemudian, Bu Ratmi datang ke rumah. Tanpa kabar, tanpa permisi. Langsung masuk dan membuka lemari dapur. Mengecek isi kulkas, lalu menyindir pelan. Hidup itu nggak cukup dengan senyum dan sabar, Din. Kamu itu istri. Kalau nggak bisa bikin rumah ini layak, nanti Gilang bisa bosan. Dinda menahan nafasnya. Ia membungkuk merapikan toples yang sengaja digeser Bu Ratmi. Rumah ini selalu bersih, Bu. Masakan juga selalu siap. Tapi kalau Gilang bosan bukan karena rumah ini kurang, tapi karena hatinya mulai kosong. Bu Ratmi melotot, tak menyangka Dinda akan membalas. Kamu mulai berani ya sekarang. Biasanya cuma diam. Dinda menatap mertua perempuannya itu, kali ini tanpa takut. Bukan berani, Bu. Tapi sudah terlalu lama saya diam, dan ternyata diam saya tidak dihargai. Tepat saat itu, Gilang muncul dari pintu depan. Matanya menyapu ruangan, lalu menyadari, suasana tegang. Ada apa ini? Anakmu ini mulai melawan, Gilang. Bentak Bu Ratmi. Coba kamu bilang ke istrimu, siapa yang lebih tua dan pantas dihormati di rumah ini? Gilang terdiam. Sekali lagi, Dinda menunggu. Ia menanti. Barangkali, kali ini suaminya akan berpihak. Akan melindungi. Akan menunjukkan bahwa cintanya masih hidup. Tapi yang keluar dari mulut Gilang hanya satu kalimat hambar. Udahlah, Din. Jangan bikin Mama marah lagi. Dinda tertawa. Bukan bahagia, tapi getir. Ia berjalan ke kamar, menutup pintu perlahan. Lalu membiarkan air mata tumpah di balik jeruji diam. Di malam yang sunyi, Dinda membuka laci meja rias. Di dalamnya ada foto lama. Ia, ayah, dan ibunya berdiri di depan sebuah bangunan tinggi, dengan papan nama berwarna emas yang sudah pudar. Dinda mengusapnya. Rindu menyesak. Ia tahu, hidupnya dulu tidak seperti ini. Ia punya warisan. Ia punya hak. Tapi ia memilih untuk tidak menyentuhnya. Ia ingin membuktikan bahwa kebahagiaan tidak butuh kemewahan. Ia pikir cinta cukup untuk menguatkan rumah tangga mereka. Tapi ia salah. Ketika harga dirinya diinjak, ketika air matanya dianggap biasa, ketika cintanya dibalas dengan diam yang dingin, ia mulai berpikir, mungkin sudah waktunya untuk bangkit. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk kembali menjadi dirinya yang utuh. Keesokan harinya Dinda diam-diam menghubungi seseorang. Ia membuka nomor yang sudah lama ia simpan, tapi belum pernah ia hubungi. Nama yang muncul di layar adalah Om Wahyu, kantor. Pusat tangannya bergetar saat menekan tombol panggil. Tapi ia tahu, ini bukan sekadar telepon, ini awal dari langkah baru. Dan ia tidak akan kembali menjadi wanita yang sama lagi. Hari itu hujan turun deras. Langit seperti memuntahkan segala beban yang lama tertahan. Angin menderu, membuat jendela kamar bergetar. Di balik kaca yang basah oleh embun, Dinda duduk dengan pandangan kosong. Jemarinya memainkan gelang kecil yang dulu diberikan ibunya sebelum berpulang. Jangan pernah biarkan orang lain menginjak harga dirimu, sayang. Kau boleh bersabar, tapi jangan sampai sabarmu membuatmu hilang. Kata-kata itu terus terputar di kepala Dinda. Hari-hari belakangan ini, ia merasa seperti bayangan di rumah sendiri. Tidak dilihat, tidak dihargai, bahkan tidak dianggap. Gilang makin jarang berbicara. Pulang kerja hanya menunduk, makan seadanya, lalu tidur tanpa sapa. Dinda tahu ada yang berubah. Bukan hanya karena Bu Ratmi yang terus menyulut bara, tapi karena Gilang sendiri yang mulai menghindar. Ia tidak tahu pasti apa yang membuat suaminya begitu jauh. Namun yang ia tahu, hatinya semakin teriris. Apalagi setelah panggilan telepon dari kantor pusat yang ia buat diam-diam beberapa hari lalu.
membuka kembali pintu yang selama ini ia tutup rapat. Dan kini, satu keputusan telah bulat. Hari itu, Dinda berdiri di depan cermin dengan pakaian berbeda dari biasanya. Tidak ada daster lusuh, tidak ada wajah lesu. Ia memakai blus sederhana namun rapi, rok panjang berwarna netral, dan jilbab yang dirapikan, dengan bros kecil. Riasan tipis mempertegas sorot matanya yang tak lagi redup. Ia pamit pada Gilang yang tengah menonton televisi sambil bermain ponsel. "Mau kemana?" tanya Gilang tanpa mengalihkan pandangan. "Ada urusan," jawab Dinda singkat. "Urusan apa? Sama siapa?" Dinda tersenyum samar. "Sudah lama kutunda, sekarang saatnya aku selesaikan." Tanpa menunggu jawaban, Dinda melangkah keluar. Hujan telah reda. Hanya sisa-sisa genangan di jalanan yang mengingatkan bahwa langit pun pernah menangis. Gedung tinggi di pusat kota itu berdiri megah, tak berubah sejak terakhir kali Dinda menginjakkan kaki di sana. Ia melangkah masuk, disambut oleh resepsionis yang langsung mengenali wajahnya. "Selamat datang kembali, Ibu Dinda." Dinda mengangguk. Dalam hati, rasa gugup bercampur haru. Sudah bertahun ia meninggalkan dunia ini, memilih menjalani hidup sebagai istri biasa. Tapi hari ini, ia kembali, bukan sebagai tamu, tapi sebagai pewaris tunggal dari perusahaan milik almarhum orang tuanya. Om Wahyu menyambutnya dengan pelukan hangat. Pria setengah baya itu adalah adik kandung ibunya, sekaligus sosok yang selama ini mengelola perusahaan saat Dinda memutuskan menjauh. "Kami semua menunggu kamu, Nak. Sudah saatnya kamu ambil alih." Dinda duduk, mendengarkan laporan singkat tentang perkembangan perusahaan. Ia menyimak dengan saksama. Tak disangka, dirinya yang dulu merasa tidak mampu, kini kembali dengan tekad yang baru. "Saya akan mulai perlahan, Om. Tapi saya tidak akan tinggal diam lagi." Saat malam menjelang, Dinda pulang dengan hati penuh rencana. Tapi begitu membuka pintu rumah, ia dikejutkan oleh suara gaduh dari dalam kamar. Ia melangkah pelan, membuka pintu perlahan, dan di sanalah ia melihatnya. Gilang, bersama seorang wanita muda, duduk terlalu dekat, terlalu intim. Darah Dinda seperti berhenti mengalir. Wanita itu bukan orang asing. Dia adalah Lia, teman Gilang dari kantor yang pernah sekali dikenalkan saat arisan kantor di rumah dinas. Saat itu Dinda tak menyangka apapun. Tapi kini, semuanya jelas. Lia buru-buru berdiri, gugup. Gilang pun terperanjat. Matanya membelalak saat melihat Dinda berdiri di ambang pintu dengan wajah datar, tanpa air mata. "Dinda, ini bukan seperti yang kamu pikir." Dinda menahan napas. Ia menatap Gilang tanpa berkata-kata. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan, hanya keheningan yang membuat suasana makin menyesakkan. "Aku cuma ingin pulang," ucap Dinda lirih. Tapi ternyata rumah ini bukan milikku lagi. Gilang menghampiri, mencoba meraih tangan Dinda. Tapi wanita itu mundur selangkah. "Jangan sentuh aku. Din, dengar aku dulu. Aku sedang bingung. Banyak tekanan. Mama, kantor, dan kamu pilih curhat di pangkuan wanita lain." Gilang tertunduk, tak bisa membantah. Lia segera pamit, keluar dengan kepala tertunduk, menyadari dirinya sudah terlalu dalam masuk ke dalam rumah orang lain. Dinda menarik napas panjang. "Selama ini aku bertahan karena cinta. Tapi ternyata yang kucintai bukan laki-laki yang sanggup membelaku. Bahkan saat aku dihina di depan umum, kamu lebih memilih diam. Dan sekarang, kamu menyakiti aku dengan cara paling keji. Dinda, aku khilaf." "Tidak ada khilaf yang terjadi berulang. Kamu sudah menghancurkan semua yang kita bangun." Dinda melangkah ke kamarnya, mengambil koper kecil yang dulu ia bawa saat pertama kali menjadi istri Gilang. Tapi kali ini, bukan membawa mimpi, melainkan menyelamatkan sisa harga dirinya. Sebelum pergi, Dinda menoleh, menatap Gilang sekali lagi. "Kau bilang aku terlalu sederhana, tapi nanti, saat dunia tahu siapa aku sebenarnya, semoga engkau tak menyesal karena menyia-nyiakan wanita yang sabarnya pernah tak berbatas."
Di dalam taksi menuju apartemen yang disiapkan oleh kantor pusat, Dinda membuka jendela, membiarkan angin malam menampar pipinya yang dingin. Tangisnya akhirnya pecah. Tapi kali ini bukan karena lemah, melainkan karena ia telah benar-benar melepaskan semua luka. Dan mulai menerima kenyataan bahwa mungkin tidak semua cinta layak diperjuangkan. Langit Jakarta pagi itu tak secerah biasanya. Kabut tipis menyelimuti kaca jendela apartemen mewah tempat Dinda kini tinggal. Tapi tak seperti sebelumnya, wajah Dinda tidak lagi pucat atau dipenuhi keraguan. Ia berdiri di depan cermin besar, memakai blazer hitam yang tegas, menyematkan bros kecil berlogo perusahaan keluarganya. Untuk pertama kalinya, ia akan memimpin rapat dewan direksi sebagai pemilik sah perusahaan yang selama ini hanya disebut-sebut dari balik layar. Dinda menarik napas panjang. Di matanya, terlihat sisa-sisa luka, tapi juga sinar ketegasan yang tak pernah ia miliki saat masih tinggal di rumah Gilang. Ia sudah tak sama lagi. Suasana ruang rapat pagi itu terasa formal, penuh ketegangan. Para petinggi yang dulu hanya mendengar namanya, kini melihat langsung sosok wanita yang selama ini menghindari sorotan. Selamat pagi. Saya Dinda Ayudhya. Mulai hari ini, saya tidak hanya akan hadir sebagai pewaris, tapi sebagai pemimpin. Suara Dinda tenang tapi tegas, tidak gemetar, tidak ragu. Dan setiap kalimatnya mengunci perhatian semua yang hadir. Ia menjelaskan rencana strategis untuk perusahaan, semua telah ia susun semalaman. Tak ada yang menyangka, wanita yang terlihat lemah dan sederhana itu memiliki kemampuan setajam itu dalam mengambil keputusan. Beberapa direksi saling melirik. Mereka terkesima. Sosok muda yang dulu dianggap anak manja pewaris perusahaan, ternyata menyimpan ketangguhan yang tak bisa dianggap remeh. Di akhir presentasi, Om Wahyu berdiri dan bertepuk tangan pertama kali. Anak ini bukan cuma pewaris, dia pemimpin sejati. Satu persatu tepuk tangan menyusul. Bukan basa-basi, tapi tanda pengakuan. Hari itu, Dinda tidak hanya mengambil kembali haknya, tapi juga martabat yang pernah diremehkan. Di rumah yang kini, terasa hampa, Gilang duduk, termenung di ruang tamu. Di hadapannya, segelas kopi yang tak disentuh dan tumpukan laporan kerja yang tak ia baca. Sudah beberapa hari berlalu sejak Dinda pergi. Sejak saat itu, rumah terasa seperti kuburan. Bu Ratmi yang biasanya cerewet pun kini lebih sering diam. Hanya sesekali terdengar helaan napas panjang atau gumaman menyalahkan keadaan. Mama nggak nyangka, Dinda bisa segitu beraninya ninggalin kamu gitu aja, ucap Bu Ratmi suatu pagi. Gilang tidak menjawab. Wajahnya kusut, matanya sembab. Ia mulai menyadari, apa yang ia anggap wanita lemah, ternyata adalah seseorang yang jauh lebih kuat dari dugaannya. Apalagi setelah kejadian tadi pagi, Gilang mendapat email undangan untuk menghadiri forum bisnis nasional. Ia membuka file, lampirannya dan terbelalak. Pembicara utama, Dinda Ayudhya, CEO Ayudhya Group. Gilang terpaku. Bu Ratmi yang ikut membaca di belakangnya langsung mendesis. Astagfirullah, itu Dinda? Iya, Ma, itu istri aku. Mantan istri kamu maksud? Gilang tidak menjawab. Dalam hatinya ia tahu, status itu mungkin akan segera berubah. Dinda telah melepaskan segalanya. Dan kini, yang tersisa hanyalah penyesalan. Hari, forum pun tiba. Dinda berdiri di panggung megah dengan latar belakang logo perusahaan. Ia memakai setelan putih bersih, seperti melambangkan awal baru. Senyumnya ramah, tapi tatapannya menusuk. Di antara tamu undangan, tampak Gilang dan Bu Ratmi duduk di deretan belakang. Mereka tidak mendapat undangan langsung, tapi cukup cerdas menyelinap masuk menggunakan relasi bisnis Gilang. Wanita ini benar-benar beda dari Dinda yang kita kenal, gumam Bu Ratmi, nyaris tak terdengar. Gilang tidak berkedip, matanya tertuju pada sosok Dinda yang berdiri percaya diri, berbicara lancar, dan menjawab pertanyaan para jurnalis dengan tenang. Dinda seakan menjelma jadi orang lain, tapi Gilang tahu, itulah Dinda yang selama ini ia abaikan. Nina,
Dinda yang sabarnya pernah ia injak-injak. Dinda yang tangisnya pernah ia acuhkan. Usai acara, mereka mencoba menghampiri Dinda di belakang panggung. Tapi saat mereka datang, Dinda hanya menatap sebentar. Lalu melangkah pergi, tanpa sepatah kata pun. Tidak marah, tidak mencibir. Tapi diam yang tajam, lebih menyakitkan dari ribuan cercaan. Malamnya, Dinda kembali duduk di balkon apartemen. Angin malam berembus pelan, membawa aroma bunga dari taman bawah. Ia menyandarkan kepala, mengingat semuanya. 3 tahun ia jalani rumah tangga dalam diam. Bertahan karena cinta, bertahan karena harapan. Tapi semua sirna saat harga dirinya diinjak, martabatnya dihina, dan cintanya dikhianati. Kini ia mengerti, kadang, melepaskan adalah satu-satunya bentuk mencintai diri sendiri. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang dikenalnya. Aku minta maaf, Din. Aku sungguh menyesal. Bisakah kita bicara? Dinda menatap layar itu lama. Ia tidak menjawab. Tidak malam itu. Karena untuk pertama kalinya, Dinda tahu, ia tidak harus kembali pada masa lalu untuk membuktikan dirinya layak. Ia hanya harus terus berjalan ke depan, tanpa menoleh lagi. Matahari sore menciptakan semburat keemasan di lantai marmer ruang kerja Dinda. Jendela kaca setinggi langit-langit memantulkan siluet tubuhnya yang berdiri tegap sambil menatap jalanan Jakarta dari lantai tertinggi kantor pusat Ayudhya Group. Dunia di bawah terlihat kecil, sama kecilnya dengan segala rasa sakit yang dulu pernah membelenggunya. Pintu ruangannya diketuk. Sore, Mbak Dinda. Ada tamu, mengaku keluarga. Atas nama Gilang dan Bu Ratmi. Dinda tidak langsung menjawab. Tangannya berhenti menuliskan catatan. Rapat, lalu ia melirik ke arah jam dinding yang berdetak lambat. Seolah waktu sengaja memberi jeda untuk memikirkan. Suruh tunggu di ruang tamu lantai 3. Sesuai permintaan Mbak. Saat langkah petugas itu menghilang, dada Dinda mulai sesak. Bukan karena takut, tapi karena luka-luka lama yang belum sempat benar-benar mengering. Kini kembali dibuka paksa. Ruang tamu lantai 3 tampak sunyi. Sofa panjang dengan bantalan empuk tampak terlalu mewah untuk 2 sosok yang kini duduk gelisah di ujungnya. Gilang terus melirik pintu. Bu Ratmi menggenggam tas kecilnya kuat-kuat, seolah mencari pegangan dari kegugupan yang tak biasa. Kenapa lama banget? Bu Ratmi berbisik, meski tak ada siapa-siapa. Gilang baru hendak menjawab ketika suara langkah kaki terdengar dari arah lorong. Suara sepatu hak tinggi menyentuh lantai dengan irama mantap. Kemudian pintu terbuka, dan Dinda masuk. Rambutnya ditata rapi. Wajahnya tenang. Matanya menatap mereka tanpa satupun getaran. Senyap. Silakan. Ujar Dinda singkat sambil duduk. Di kursi seberang mereka, Gilang menelan ludah. Ia ingin bicara, tapi kata-kata macet di kerongkongan. Bu Ratmi yang lebih dulu angkat suara. Dinda, maafkan Mama. Mama nggak tahu kamu siapa sebenarnya. Mama kira kamu cuma wanita biasa yang tak layak jadi bagian dari keluarga kalian. Potong Dinda, suaranya pelan, namun tajam. Cuma orang sederhana yang pantas. Dihina, diseret rambutnya di depan orang banyak. Bu Ratmi terdiam. Gilang menunduk. Hening menyelimuti ruangan hingga bisa terdengar detak jarum jam. Dinda menghela napas panjang. Selama ini aku diam bukan karena aku lemah. Lanjutnya, nada suaranya mulai mengandung luka yang dulu ia tahan. Aku diam karena aku menghormati kalian. Karena aku mencintai suamiku. Karena aku ingin dianggap keluarga. Matanya menatap Gilang, dan kali ini ada semburat kecewa yang jelas. Tapi ternyata harga diri seorang istri tidak pernah ada artinya di mata kalian. Gilang akhirnya bersuara. Din, aku menyesal. Aku salah. Aku bodoh banget. Udah biarin Mama berlaku seperti itu. Aku gak pernah benar-benar jaga kamu. Dinda tersenyum tipis. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Lang? Bukan dipermalukan di depan orang.
Tapi melihat orang yang kucintai yang kamu, hanya diam. Dan membiarkannya terjadi. Ia berdiri. Sekarang kamu tahu siapa aku. Tapi itu tidak mengubah apapun. Karena yang kalian hina dulu bukan hanya penampilanku, tapi nilai dan harga diriku sebagai perempuan. Bu Ratmi mulai menangis. Tolong, Dinda. Mama tahu mama salah. Mama malu. Mama menyesal. Air mata itu tulus. Tapi bagi Dinda, luka yang dalam tak mudah diobati hanya dengan isak. Ia berjalan pelan ke arah jendela, lalu menoleh. Kalau aku ingin membalas, aku bisa. Dengan kekuatan yang kumiliki sekarang, aku bisa membuat kalian kehilangan segalanya. Gilang dan Bu Ratmi menahan napas. Tapi aku tidak akan lakukan itu. Lanjut Dinda, suaranya tenang. Karena jika aku membalas, aku tidak lebih baik dari kalian. Ia mengambil berkas dari meja, menyerahkannya kepada Gilang. Ini surat, cerai. Sudah kutandatangani. Kamu tak perlu membalas apapun. Aku sudah memaafkan. Gilang gemetar saat menerima kertas itu. Dinda, apa kamu nggak bisa kasih aku kesempatan sekali lagi? Dinda menatapnya, lama. Lalu perlahan, ia menggeleng. Kesempatan itu sudah kamu pakai dulu, untuk membiarkanku disakiti. Beberapa hari setelah pertemuan itu, video pidato Dinda saat memimpin Forum Bisnis Nasional menjadi viral. Banyak yang tak menyangka, wanita sederhana yang dulu hanya tampak sebagai istri biasa, ternyata pewaris dari kerajaan bisnis yang sangat besar. Media membicarakan namanya. Sosoknya dijadikan panutan oleh banyak perempuan. Dan perlahan, dunia mulai melihat bahwa kekuatan perempuan tidak selalu ditunjukkan dengan suara keras, tapi kadang dengan diam yang bermartabat. Gilang menyaksikan semua itu dari kejauhan. Ia berdiri di teras rumah, memandangi langit senja yang mulai menggelap. Satu pelajaran menghantamnya dengan jelas. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena penampilannya, apalagi jika orang itu pernah mencintaimu sepenuh hati. Sementara itu, Dinda duduk di balkon apartemen dengan secangkir teh hangat. Ia membuka jurnal kecilnya dan menulis satu kalimat. Aku tidak tumbuh karena mereka mencintaiku, tapi karena mereka meninggalkanku. Lalu ia tersenyum. Karena di balik air, mata yang pernah jatuh. Ternyata ada sayap yang sedang tumbuh. Dan kini, ia siap terbang lebih tinggi. Langit pagi itu tampak lebih biru dari biasanya. Mentari menyusup lewat celah tirai, memeluk ruangan dengan hangatnya. Dinda terbangun bukan dengan beban di dada, melainkan dengan semangat baru yang mengalir dalam setiap helaan napasnya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap pantulan dirinya di cermin besar. Wajah yang dulu sering ia rendahkan sendiri karena hinaan orang lain, kini tampak jauh lebih kokoh. Bukan karena riasan, bukan karena busana mahal, tapi karena keyakinan yang tumbuh kuat dari dalam. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari pertama ia secara resmi menjabat sebagai Direktur Utama Ayudhya Group. Gedung pusat Ayudhya tampak lebih megah dari sebelumnya. Karyawan sibuk berlalu lalang, sebagian menyapa Dinda dengan takzim. Mereka tahu, di balik ketenangan wanita itu, ada sosok pemimpin yang tidak didapat dari warisan semata, tapi dari proses panjang luka dan pembuktian diri. Selamat pagi, Ibu Direktur. Sapa salah satu staf saat Dinda melintas di lobi. Dinda hanya tersenyum. Selamat pagi, panggil aku Dinda saja, seperti biasa. Ia tahu, jabatan bisa membuat seseorang menjulang. Tapi yang membuatnya bertahan bukanlah posisi, melainkan hati yang tetap membumi. Ruang rapat utama telah penuh. Para investor, partner bisnis, dan petinggi perusahaan hadir. Semua mata tertuju padanya saat Dinda berdiri dan mulai bicara. Dulu, ucapnya pelan namun mantap. Aku sering dianggap tak pantas hanya karena tampil sederhana. Tapi hari ini, aku ingin buktikan bahwa nilai seorang perempuan bukan ditentukan dari apa yang tampak, melainkan dari integritas dan keberanian untuk terus melangkah. Ruang rapat hening. Beberapa orang tampak menyeka mata. Tak ada presentasi mewah, tak ada grafik muluk. Hanya satu kebenaran yang lahir dari luka, dan menguatkan banyak hati yang mendengarnya. Setelah rapat selesai,
Dinda melangkah ke balkon kantor. Udara sejuk menerpa wajahnya, dan matanya menatap jauh ke cakrawala. Hidupnya memang telah berubah, tapi jauh sebelum dunia melihat siapa dia sebenarnya, Dinda telah terlebih dahulu mengenal dirinya. Ia tahu betapa dalamnya ia pernah jatuh, betapa sunyinya ia pernah merasa sendiri. Namun justru dari sanalah ia menemukan jati dirinya yang paling sejati. Sore harinya, Dinda mengisi sebuah seminar untuk perempuan muda. Aula kampus itu penuh. Para mahasiswi duduk bersila di lantai. Tak ingin kehilangan satu kata pun dari wanita yang kini dijadikan panutan nasional. Bagaimana rasanya, Kak? Saat semua orang dulu meremehkan Kakak? Tanya seorang gadis kecil berjilbab merah muda. Dinda tersenyum. Sakit. Tapi justru dari rasa sakit itu aku belajar bahwa aku tak perlu pembenaran dari siapapun untuk menjadi hebat. Terus, Kakak nggak benci sama mereka yang pernah menyakiti? Tanya yang lain. Dinda terdiam sejenak. Ia menghela napas, lalu menjawab pelan. Aku sempat. Tapi saat aku mulai benci, aku kehilangan diriku sendiri. Maka aku memilih untuk memaafkan, bukan demi mereka, tapi demi ketenangan hatiku. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Beberapa orang bahkan menangis. Dan di tengah semua itu, Dinda berdiri dengan tenang, seperti pohon yang dulu ditanam di tanah kering, namun kini tumbuh kokoh dan rindang, memberi naungan bagi banyak jiwa yang pernah merasa kecil seperti dirinya dulu. Malam tiba. Di kediaman barunya yang modern namun hangat, Dinda menyeduh secangkir coklat panas dan duduk di teras. Langit penuh bintang, tapi tak ada satupun yang lebih terang daripada cahaya dalam hatinya. Malam itu, ponselnya bergetar. Pesan dari seorang perempuan tak dikenal muncul. Kak Dinda, aku bukan siapa-siapa. Aku cuma istri dari orang biasa. Tapi kisah kakak bikin aku semangat. Aku juga pernah dihina mertua karena nggak punya apa-apa. Tapi setelah lihat kakak, aku tahu, aku bisa bangkit. Dinda terdiam, matanya basah. Lalu ia menjawab singkat, kamu nggak perlu punya apa-apa untuk bisa bangkit. Kamu cuma perlu percaya bahwa kamu layak dihargai dan pantas untuk bahagia. Ia meletakkan ponsel, lalu menatap langit lagi. Di luar sana, banyak perempuan sedang memulai hari dengan luka dan keraguan. Tapi jika kisahnya bisa jadi satu suluh kecil yang memberi cahaya, maka semua luka yang dulu ia lewati tidak sia-sia. Langit Jakarta siang itu mendung. Awan menggantung berat di atas gedung-gedung tinggi, seolah menyimpan tangis yang belum sempat turun. Di ruang kerja Dinda, suasana tak kalah sunyi. Ia duduk sendiri di balik meja besar, memandangi lembaran laporan, tapi pikirannya tidak di situ. Teleponnya bergetar. Sekretaris pribadinya mengirim pesan singkat. Bu, ada tamu yang ingin bertemu. Ibu kandung Gilang. Datang sendiri, katanya penting. Dinda menutup matanya sejenak. Nama itu bukan hanya membangkitkan kenangan, tapi juga luka yang belum sepenuhnya pudar. Tapi ia bukan Dinda yang dulu. Ia bukan wanita yang hanya bisa menahan tangis di balik kamar. Suruh naik, balasnya. Beberapa menit kemudian, pintu dibuka perlahan. Seorang perempuan paruh baya masuk dengan langkah gontai. Wajahnya tampak lebih tua, tidak setegas dulu. Tatapannya tak lagi tajam, hanya tersisa sisa-sisa penyesalan yang mendalam. Assalamualaikum, Dinda. Dinda menoleh. Ia berdiri, perlahan, lalu mengangguk kecil. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Bu Ratmi duduk, tapi bukan di kursi yang biasa. Ia memilih duduk di bangku kecil agak ke belakang, seolah merasa tak pantas duduk sejajar dengan Dinda. Aku minta, maaf, aku datang bukan untuk membela diri. Aku datang karena aku tak tahu harus kemana lagi. Suara Bu Ratmi lirih. Tangannya gemetar ketika ia mengeluarkan sebuah amplop lusuh dari tas kecilnya. Gilang, usahanya bangkrut. Rumah sudah dijual. Ia sekarang sedang dirawat karena kecelakaan motor beberapa minggu lalu. Aku sudah tak punya siapa-siapa lagi. Dinda mendengarkan dalam diam. Tak ada air mata. Hanya rasa getir yang sulit dijelaskan. Dunia benar-benar berputar. Waktu itu aku sombong.
karena kupikir hanya orang kaya yang layak dihormati. Tapi justru yang paling kaya adalah yang paling sabar menghadapi hinaan seperti kamu. Bu Ratmi menunduk lalu menangis. Tangis yang tidak dibuat-buat. Tangis seorang ibu yang kehilangan segalanya, termasuk menantunya yang pernah ia injak harga dirinya. Dinda menghela napas panjang. Bu, katanya akhirnya. Kalau aku memilih tidak membantu, bukan karena aku pendendam, tapi karena aku ingin Bu belajar menghargai manusia tanpa harus melihat isi dompetnya. Bu Ratmi mengangkat wajahnya yang basah. Aku mengerti. Aku tak layak dibantu. Dinda berdiri. Ia membuka laci dan mengambil selembar kertas. Di dalamnya tertulis nama rumah sakit dan surat rujukan. Gilang sudah aku kirim ke rumah sakit terbaik. Semua biaya ku tanggung. Tapi setelah dia sembuh, aku ingin kalian belajar mandiri, bukan bergantung pada belas kasihan. Bu Ratmi menggigit bibirnya. Kamu masih sebaik itu, Din. Dinda tersenyum tipis. Saya bukan baik, Bu. Saya hanya tidak ingin jadi seperti orang yang pernah menyakiti saya. Sore harinya Dinda duduk di taman belakang rumahnya. Di pangkuannya ada album lama, foto-foto masa kecil, momen sederhana bersama orang tua yang kini telah tiada, dan secarik surat warisan dari sang ayah yang dulu selalu berkata, "Jangan pernah remehkan orang." Kadang emas ditutupi lumpur dan permata dibungkus dalam kain lusuh. Dinda memejamkan mata, dan seketika wajah ayahnya muncul jelas di benaknya. Ia berharap ayahnya melihat semua ini, bahwa putrinya yang dulu pemalu dan sering menangis, kini tumbuh menjadi wanita yang kuat, tegas, dan berhati besar. Beberapa hari kemudian, sebuah undangan datang. Ternyata adik Gilang akan menikah. Dinda mendapat undangan langsung, disertai catatan dari mempelai. Kak Dinda, jika berkenan hadir, itu akan jadi kebahagiaan besar untuk kami. Dulu kami salah menilai. Kini kami ingin belajar dari kekuatan kakak. Dinda membaca undangan itu tanpa rasa marah. Justru ia tersenyum. Mungkin ini bukan soal balas dendam, tapi tentang memberi pelajaran lewat keteladanan. Sebab luka terbesar bukan untuk dibalas, melainkan untuk disembuhkan, agar tak diwariskan lagi ke generasi berikutnya. Malam pun tiba. Di meja kamarnya, Dinda menulis sesuatu dalam jurnal kecil yang kini tak pernah jauh darinya. Kadang orang datang kembali bukan karena cinta, tapi karena kenyataan mengajarkan bahwa yang pernah mereka remehkan adalah yang paling kuat di antara mereka. Ia menutup jurnal itu, lalu menatap bintang di langit. Dan untuk pertama kalinya, ia tak lagi merasa sendiri. Karena kini ia tahu, setiap langkahnya tak hanya menyembuhkan diri, tapi juga menjadi jalan bagi orang lain yang sedang belajar bangkit.